Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pizin dengan NPM 2302014. Di sini saya akan membedakan basis data logikal dan basis data fisik. Sistem informasi manajemen. Model data logis dan model data fisik merupakan dua pendekatan yang secara fundamental berbeda terhadap pemodelan data terstruktur. Model data logika dan data fisik. Dalam panduan komprehensif ini, saya akan menjelajahi model data logis dan data fisik, serta perbedaannya, serta masing-masing kasus penggunaan dan praktik terbaik untuk implementasinya. Yang pertama itu adalah model data logis. Representasi data abstrak tingkat tinggi ini menekankan struktur dan hubungan tanpa berfokus pada detail dan implementasi fisik. Fungsi dari model ini adalah berfungsi sebagai cetak biru untuk memahami organisasi data dan bagaimana berbagai entitas data saling berhubungan. Sedangkan model data fisik, representasi data yang terperinci dan nyata. Ini menjelaskan cara menyimpan, mengakses, dan pengambilan data dalam sistem basis data. Baiklah, lanjut saja. Pasti kalian ada yang bertanya, bagaimana model data logika dan data fisik bekerja. Pada dasarnya, model data menyediakan representasi data terstruktur yang mengidentifikasi hubungan, atribut, dan batasan dalam basis data atau sistem informasi. Model data membantu memastikan keakuratan, konsistensi, dan integritas, dan sekaligus memfasilitasi pengambilan dan manipulasi data yang efisien. Cara kerja model data logika. Model data logis dirancang untuk menyediakan abstraksi data tingkat tinggi dengan fokus pada elemen penting yang mewakili konsep dan aturan bisnis. Model ini biasanya menggunakan diagram hubungan entitas atau ERD dan diagram kelas untuk mengilustrasikan entitas data dan hubungannya. Karakteristik utama model data logika. Yang pertama itu adalah abstraksi, yang kedua independensi platform, yang ketiga diagram hubungan entitas, yang keempat adalah normalisasi, dan yang kelima adalah integritas data. Kalau tadi cara kerja model data logika, kita berpindah ke cara kerja model data fisik. Model data fisik berfokus pada detail struktur data yang mendasarinya, menyediakan referensi terperinci dari skema basis data. Karakteristik utama model data fisik. Definisi tabel. Permodelan data fisik mencakup definisi struktur tabel, nama kolom, tipe data, batasan, dan hubungan. Yang pertama itu adalah indeks dan kunci. Yang kedua, pertimbangan dan penyimpanan. Yang ketiga adalah model data logika dan fisik. Model data logika dan data fisik ada beberapa perbedaan utama. Yang pertama, permodelan data logis berfokus pada representasi data tingkat tinggi. Sedangkan kebingungan sering muncul karena kedua model tersebut bertujuan untuk menggambarkan data, tetapi memiliki tujuan yang berbeda dalam proses permodelan data. Yang pertama itu adalah abstraksi dan spesifisitas. Selanjutnya independensi dan integrasi DBMS. Selanjutnya ada normalisasi dan denormalisasi. Model data logis menggunakan ERD untuk mempresentasikan entitas dan hubungan data. Kasus penggunaan untuk model data logika. Yang pertama itu model data logis lebih cocok untuk aplikasi berikut: analisis kebutuhan, desain konseptual, definisi aturan bisnis, komunikasi, perencanaan sistem. Kasus penggunaan untuk model data fisik adalah model data fisik lebih cocok untuk aplikasi berikut. Kasus penggunaan untuk model data fisik. Yang pertama itu adalah optimalisasi kerja. Yang kedua adalah penyetelan query. Yang ketiga adalah manajemen penyimpanan. Yang keempat adalah pemeliharaan basis data. Di mana beberapa basis data ini, yang pertama itu adalah model data fisik, berguna saat menyempurnakan kinerja basis data. Baik, tibalah kita di penghujung presentasi, yang dimana singkatnya model data logis dan fisik memainkan peran yang berbeda tetapi saling terkait dalam siklus hidup desain dan pengelolaan basis data. Keduanya merupakan alat penting bagi praktisi data, namun penggunaan masing-masing model harus dipertimbangkan secara cermat.